A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidun Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisan yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insyaallah judulnya hari ini tanggal 22 Juli ya, 2020. Itu tadi kekayaan hati itu kunci untuk membuka khazanah diri gitu. Jadi kita banyak terhalang kekayaan hati ataupun yang lahiriah karena tadi itu khazanahnya terhalang karena hatinya belum kaya lah, kira-kira begitu. Nah, jadi kita akan mulai, tadi saya sudah share sebuah hadis qudsi, kita sama-sama baca, sahabat-sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada sebuah hadis qudsi, cukup agak panjang, tapi terkait dengan rizki dan upaya nanti ya. Jadi kita sama-sama lihat. Wahai anak manusia, jangan kamu takut atau khawatir terhadap mereka yang memiliki kekuasaan. Selamanya kekuasaanku abadi dan kekal. Wahai anak Adam, jangan khawatir karena kesempitan rizki, sedangkan perbendaharaanku itu sangat cukup, lagi terus bertambah. Dan perbendaharaanku itu tidak akan pernah habis. Wahai anak Adam, janganlah kamu mencari sesuatu selain diriku, sedangkan aku sudah lengkap bagimu. Jika kamu mencariku, maka kamu akan menemukanku. Wahai anak manusia, aku ciptakan kamu untuk beribadah, maka jangan bermain-main. Dan telah aku jamin kepadamu rizkimu, maka jangan bermalas-malasan dan jangan mudah lelah. Jika kamu ridho atas apa yang telah aku tetapkan untukmu, maka aku akan buat tenang hatimu dan badanmu. Dan kamu di sisiku termasuk orang yang terpuji. Adapun jika kamu tidak ridho dan ikhlas atas ketetapanku kepadamu, maka kemuliaan dan kekuasaanku akan menjadikan seluruh dunia menguasai dirimu, sebagaimana merangkaknya hewan di atas daratan, sedangkan hal itu bukan menjadi hakmu kecuali yang telah aku tetapkan. Dan kamu termasuk orang yang tercela. Wahai anak manusia, aku adalah pecinta bagi dirimu, maka jadilah engkau juga pecinta bagi diriku. Hadis qudsi. Alhamdulillah, cukup powerful ya hadisnya ya, kalau disimak satu-satu kalimatnya gitu. Mungkin nanti ada Teh Elia bisa bantu merapihkan di bahasa Arabnya gitu. Tapi kira-kira kita coba pahami dengan struktur kalimat yang ada dulu di terjemahan gitu ya. Jadi memang waktu kita terbatas di dunia, apa yang kita cari begitu. Nah, padahal jelas di Al-Quran pun tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Tapi bentuk ibadah itu seperti apa? Ya tentu macam-macam ya. Yang diwajibkan, yang mahdoh ya itu hanya salah satu. Tapi ibadah itu kan secara keseluruhan gitu. Nah, sebentar lagi kan kita akan masuk ke kurban ya, Idul Adha gitu. Nah, Idul Adha itu di sana ada penyerah dirian total kan. Jadi bagaimana seluruh ibadah kita, seluruh sholat kita, ibadah kita, hidup kita, mati kita itu kita deklarasikan semata-mata untuk Allah saja gitu. Meskipun nggak mudah ya, karena
kita hidup entah untuk siapa dan untuk apa, kita pun kadang masih bingung. Kita mati untuk siapa, ya kita merubah diri, mematikan sifat-sifat yang buruk, itu demi apa pun kita masih banyak yang bingung lah begitu ya, tujuannya apa dan sebagainya. Sementara tadi ibadah, pengorbanan ya, itu semuanya untuk Allah gitu. Nah, jadi memang di dunia ini kita harus mencari Dia gitu. Jadi di sini kan, jika kamu mencariku, maka kamu akan menemukanku. Sebenarnya itu Allah menjanjikan akan menemukan bagi orang yang mencari. Tapi pencariannya seperti apa ya tentu butuh tekad yang kuat gitu. Dan kita sering terhalang oleh berbagai silauan dunia gitu ya, macam-macam. Ada surat At-Takasur tuh ya, bermegah-megahan telah melalaikanmu. Jadi kita lupa tujuan, lupa tugas gitu. Nah, itu umum lah di kita gitu. Nah, biasanya itu hal itu terjadi karena persoalan rizki gitu. Nah, jadi hidup ini kita anggap main-main, kita anggap hidup ini gak serius, dagelan gitu. Padahal Allah ciptakan kehidupan ini tuh serius ya, ada sebuah maksud, ada sebuah pesan yang agung di balik penciptaan, tapi tidak semua orang bisa membaca. Nah, kemudian juga Allah telah jamin rezeki, maka jangan bermalas-malasan dan mudah lelah gitu. Nanti kita akan lihat kira-kira seperti apa maksudnya, karena seringkali manusia berlindung di balik agama, mengharapkan turun hujan emas dan perak ya. Dan juga tadi susah istiqomah gitu dalam melaksanakan apa-apa, itu mudah bosan, mudah capek, mudah lelah. Ya tentu kalau tujuannya nggak kekunci, agak susah ya untuk mengikut sertakan hati begitu. Nah, saya akan seperti biasa dibantu oleh gambar. Saya coba menjelaskan sependek mungkin, karena lebih ke diskusinya yang diharapkan gitu. Kelihatan ya, Ndra? Oke, jadi ini ada sketsa saya bikin ya. Baik, jadi tadi di hadis qudsi itu kan kita diciptakan untuk beribadah. Nah, sebenarnya ini kan kalau di Al-Fatihah ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gitu kan. Hanya kepadamu aku mengabdi, menyembah begitu, dan hanya kepadamu aku memohon pertolongan gitu. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, persoalannya itu pertolongan Allah ada di balik ibadah gitu. Jadi barang siapa yang beribadah kepada Allah, maka di balik ibadah itu akan diberikan macam-macam khazanah begitu. Termasuk yang lahiriah gitu. Yang lahiriah akan mengikuti otomatis gitu. Nah, jadi manusia itu yang dicari adalah karunia-Nya Allah gitu. Ditaruh di dunia, disuruh mencari karunia-Nya Allah gitu. Di balik pengumpulan karunia itu akan semakin mengenal Allah, dan nanti kembali dalam kondisi sudah sangat mengenal dan melaksanakan apa-apa yang Allah kehendaki selama kita diturunkan ke dunia ini gitu. Kan pendek aja ya hidup itu. Nah, cuman untuk bergerak itu butuh inspirasi. Nah, yang jadi persoalan itu ketika manusia didorong oleh kebutuhan-kebutuhannya, seringkali dia bergerak itu tanpa sebuah arah ya, tanpa sebuah inspirasi yang menggerakkan gitu. Jadi dia hanya didorong oleh sebuah kebutuhan dan bergeraknya itu nggak menentu gitu arahnya, itu uji coba kehidupan itu. Padahal sebenarnya kalau kita benar beribadahnya, kita benar membutuhkan Allah, Allah akan berikan semua petunjuk jalan gitu. Bisa macam-macam petunjuk jalan itu ya. Baik itu sifatnya tadi inspirasi untuk bergerak ke sebuah arah, bergerak ke sebuah skill, sebuah keahlian tertentu,
ataupun menutup jalan-jalan yang tidak baik bagi kita gitu. Yang barangkali kalau orang yang tidak membutuhkan Allah dan mohon agar tadi ihdinas siratal mustaqim, seringkali dibiarkan mengikuti kehendaknya sendiri gitu. Tapi ketika seorang hamba beribadah dengan harapan ditunjukkan oleh Allah khazanah dirinya, ya, yang dibalik itu ada pengenalan terhadap Robnya, itu Allah akan berjalan mekanismenya. Jadi af'al disebutnya ya, perbuatan Allah. Itu Allah akan berbuat terhadap sang hamba. Nah, cuman kalau nggak punya ilmu, ketika Allah sedang mentreatment, memproses orang hamba, kita seringkali tersiksa dan buruk sangka begitu. Nah, jadi tadi ada sebuah inspirasi begitu ya. Karena gini, sesungguhnya itu setiap manusia itu punya keutamaan kan. Ya, setiap orang diberikan kelebihan yang unik, tapi jarang manusia yang betul-betul menggali potensi dirinya gitu. Kita seringkali ingin jalan pintas gitu, melihat orang maju hasilnya langsung ingin punya hasil seperti itu, kemudian mencari jalan yang paling cepat bisa ke sana gitu. Nah, itu sebenarnya mengalihkan dari menggali potensi diri gitu. Ketika melihat yang di luar dan angan-angannya menjadi timbul gitu ya dengan kuat, kemudian dia berusaha untuk mengejar sesuatu yang dimiliki orang lain dengan cara apapun gitu. Nah, seringkali orang kehilangan dirinya tuh nanti di sana. Nah, kemudian tadi karena yang dicari adalah karunia. Karunia beda dengan rizki gitu. Jadi rizki ada kalimatnya, karunia, fadilah itu ada karunia, ada kalimatnya tersendiri. Jadi keutamaan itu adalah fadilah. Jadi sebenarnya kalau dikatakan bahwa carilah karunia Allah, itu fadilah. Nah, fadilah itu sebuah keutamaan ya, harta karun yang tersembunyi ya, karunia itu. Yang sebenarnya itu keutamaannya diri sendiri gitu. Jadi kalau kita mencari karunia Allah itu, kita akan menemukan keutamaan yang Allah berikan ke diri masing-masing gitu. Nah, sehingga kita bisa bersyukur. Kalau kita tidak menemukan keutamaan di diri sendiri, seringkali kita akhirnya ngeluh terus dalam kehidupan karena merasa menjadi orang yang tidak punya kelebihan apapun, melihat orang lain dapat mudah barangkali, kemudian kita merasa hidup tidak adil gitu ya. Padahal nggak seperti itu. Setiap orang diberikan kelebihan yang unik dan tidak ada yang sama setiap orang itu. Jadi, nah itu artinya setiap orang harus jujur untuk menggali dirinya gitu. Karena sebenarnya letak rezeki itu ada di bawah telapak kakinya sendiri gitu. Nah, cuman sering tidak terlihat karena yang dilihat yang jauh-jauh. Nah, kemudian tadi yang dicari adalah karunia. Caranya adalah dengan sungguh-sungguh bekerja. Makanya di Al-Quran, wahai keluarga Daud, bekerjalah untuk mensyukuri nikmatku. Jadi bekerja itu bukan sekedar untuk mencari nafkah ya. Ya otomatis ada kebutuhan ke sana, tapi penghasilan seseorang pun akan datang sendiri gitu rezekinya ketika orang itu punya sebuah diferensiasi, punya sebuah bahasa bisnisnya unique selling proposition mungkin ya. Sebuah manfaat buat orang lain, dia bisa memberikan sesuatu dan dibutuhkan oleh orang lain, mau jasa, mau produk. Nah, jadi jangan bermain-main, jangan bermalas-malasan, dan jangan mudah capek gitu. Kenapa tadi bermalas-malasan, nggak ngerti tujuan? Ya, kalau ada banyak hambatan dalam kehidupan, akhirnya kita itu berhenti itu karena kita terhalang dari tujuan. Tapi kalau tujuannya jelas, sebenarnya hambatan itu ya bagian dari proses saja gitu ya. Fokuskan pandangan kepada tujuannya dan merumuskan tujuan nggak mudah. Nah, kalau misalkan contoh orang main bola gitu. Kalau main bola kan ya
tujuannya gol. Gimana caranya memasukkan bola yang kecil itu ke dalam gawang kan? Nah, untuk sampai bisa menggolkan bola, maka dia harus melewati berbagai rintangan tuh ya. Dari belakang terus sampai nanti ke muka gawang itu dijegal, dihalang dan lain sebagainya. Tapi karena dia fokus kepada gawang itu, ya dia menikmati permainan aja dan dia berlatih itu ya. Bekerja sama, berlatih, pakai formasi, pakai keahlian skill individu, kolaborasi, pokoknya gimana caranya gol gitu. Tapi dalam sebuah tata aturan ya, nggak boleh pakai tangan, ya nggak boleh keluar garis. Hidup kira-kira seperti itu. Jadi kalau seandainya kita punya tujuan yang jelas, kehidupan itu jadi kayak main bola, kita bisa menikmati semua proses ke sana. Mungkin di dalam beberapa pertandingan kita akan kalah. Ya, tapi masa satu kali bertanding bola kalah terus menyerah kan enggak. Berlatih lagi terus ya. Sampai menjadi yang terbaik gitu. Nah, itu yang apa namanya, yang perlu ya di dalam bekerja itu tujuannya harus jelas. Kemudian jangan letih. Jangan letih, kita sering capek, mengeluh capek, pertama tadi, nggak punya tujuan ya, jadi semangatnya itu sulit ya untuk memotivasi. Semangat itu kan butuh sebuah tujuan. Nah, ada orang yang tadi nggak seneng main bola, dipaksa-paksa juga capek ya, sebentar aja bosen gitu. Ya memang bukan pemain bola, mungkin barangkali olahraganya basket, volley atau apa gitu. Nah, manusia juga sama. Kalau dia mengerjakan sebuah bidang dan di tengah jalan itu capek, bosen ya, itu mungkin bukan sesuatu yang benar-benar dia nikmati. Karena kalau orang mengerjakan apa yang dimudahkan, yang menjadi kebidangan, passionnya tinggi, dan di sana dia punya energi level yang tinggi juga. Semua obstacle, halangan akan berusaha dia lewati ya. Jadi tidak ada yang mudah, tidak ada yang gampang, tapi di balik semua kesulitan itu, dia akan kapasitas dirinya terus berkembang gitu. Dia akan menemukan banyak hal baru ya. Jadi menjadi sebuah proses perjalanan, sebuah proses perbaikan diri yang terus-menerus di sebuah bidang tertentu, yang dia bisa konsisten mengerjakan itu tanpa lelah. Ya kalaupun lelah itu fisik ya, raga saja gitu. Tapi yang jadi persoalan, banyak orang itu raganya nggak lelah, tapi mentalnya udah lelah. Gitu, jadi bangun, tidur, mengerjakan rutinitas, hal yang berulang-ulang, nggak punya tujuan. Fisiknya sih sebenarnya kuat, tapi ya karena nggak ada semangat, udah nggak ada hati di kebidangan tertentu, ya sulit juga ya. Orang akan tersiksa bekerja seperti itu gitu. Jadi kerja itu kan harus bawa hati kemana-mana gitu. Apalagi kalau seandainya kerjanya diperuntukkan untuk Allah gitu. Itu mau nggak mau harus bawa hati, nggak bisa asal-asalan. Kalau kita ibadah nggak bawa hati untuk Allah, ya ngapain juga. Allah nggak butuh sujudnya kita, nggak butuh rukunya kita, sholat juga kan. Kita datang ke mimbar, sholat, tapi nggak bawa hati gitu. Hanya sekedar formalitas untuk menyelesaikan kewajiban gitu, dan buat kita beban gitu. Tapi kalau kita bawa hati, mungkin sholat sesuatu yang kita nanti-nanti gitu. Karena di sana kita munajat, kita akan berbicara secara rahasia dengan Rob ya, atas semua kesulitan kita atau bahkan pencapaian kita. Kita ingin cerita, ya Allah ternyata ya, alhamdulillah Allah baik banget ya, dalam kehidupan itu ketika ada rintangan saya hadapi tawakal, ternyata banyak jalan keluar, banyak kemudahan, banyak skill yang terbangun di sana. Apa gitu ya Allah, Engkau memberinya seperti ini. Kita akan seperti itu gitu. Excited untuk bercerita kepada Allah, baik terkait hal-hal yang memberatkan ataupun hal-hal pencapaian gitu. Nah, jadi tadi bicara kemudahan.
kemudahan itu kita mulai dari yang terdekat dulu gitu. Jadi bagaimana caranya, apa yang paling dekat hari ini kita bisa lakukan, mulai saja dari sana gitu. Makanya tadi ketika orang berencana terlalu besar, berangan-angan, malah tidak pernah membangun sesuatu, sampai nggak ngerti dirinya siapa, skill apa yang dimudahkan gitu kan. Kalau kita pikir yang dimudahkan buat kita skillnya apa juga belum tentu mudah hari ini kan. Kayak tadi seorang pemain bola, dia merasa dia senang di sana, kayaknya dia punya bakat, tapi dia berlatih, berkompetisi sampai dia merasa jadi ahli dan mudah di sana. Ya kalau kita lihat pemain bola kelas dunia kan, kayaknya bawa bola itu udah nyatu, bola itu sama kakinya kayak nempel aja kemana-mana kan. Tapi begitu kita nyobain, kok kayaknya mudah tapi ternyata susah banget gitu ya. Dia bisa membuat sesuatu yang sulit itu tampak mudah gitu. Nah, dimudahkan dalam bidangnya itu seperti itu, bukan gampang ya. Tapi ketika orang di sana hatinya totalitas, dia terus Allah sempurnakan nikmatnya, itu sesuatu yang susah bagi orang lain, bagi dia gampang aja. Pada akhirnya akan ke sana, tampak gampang gitu. Nah, kemudian kita bicara terkait peluang ya. Jadi upaya. Jadi peluang itu akan terbuka apabila diupayakan gitu. Kalau seorang entrepreneur sejati itu tidak menunggu peluang gitu, tapi dia meng-create peluang katanya. Jadi dia berusaha melihat sebuah problem, kemudian dia berusaha untuk mendeliver sebuah solusi yang ternyata solusi itu tepat untuk menyelesaikan persoalan orang lain gitu. Nah, di sana terbuka peluang gitu. Jadi sebenarnya peluang itu selalu ada, tapi harus dikaitkan dengan ada masalah yang ingin kita selesaikan sehingga kita punya obat atau manfaatnya. Sama dengan An-Nahl kan, kalau di Al-Quran tentang lebah gitu. Jadi lebah itu punya madu yang di dalam perutnya itu mengeluarkan sesuatu yang punya manfaat dan mengobati gitu. Jadi setiap orang itu punya kebidangan yang kalau itu tadi jujur, punya keahlian di sana, menjadi yang terbaik, itu akan memberi manfaat ke orang lain. Nah, jadi kita nggak bicara uang gitu, kita nggak bicara uang karena itu mah hanya efek samping ya. Yang jadi persoalan ketika orang memulainya dengan mencari uang, biasanya kapasitas berkembangnya itu jadi terhambat gitu. Dia nggak berani berinovasi, nggak berani untuk terus merombak sesuatu agar semakin baik karena sudah terlalu asik dengan dagang gitu, jualannya gitu. Padahal produknya itu biasa-biasa aja. Ada nggak ada produk itu juga orang nggak kangen, nggak butuh juga sebenarnya. Mungkin malah kasihan aja karena deket, bantu belilah gitu ya. Sebenarnya ya entah itu dia saudara, entah itu teman, daripada beli ke orang lain, mending beli ke orang yang kita kenal gitu. Tapi kalau boleh milih bener, banyak produk di luar yang lebih baik, lebih murah misalkan, bisa begitu gitu. Nah, jadi peluang akan terbuka apabila diupayakan. Jadi tadi ada 3 hal. Yang pertama ada keutamaan, yang kedua ada kemudahan, yang ketiga ada upaya gitu ya. Jadi ini prinsip-prinsip dalam berusaha, ada grafik itu di bawah. Keutamaan itu sesuatu yang unik ya di diri kita masing-masing. Kita butuh tahu apa yang sebenarnya proses perjalanan hidup khas ya. Karena takdir setiap orang nggak ada yang sama, dan itu Allah mengajari sesuatu sebenarnya di dalam takdir itu. Nah, saya bisa bicara begini juga karena ada takdir tertentu yang menimpa hidup saya, sehingga saya punya banyak amunisi untuk bercerita kalau sesuai topik. Saya nggak bisa cerita seperti ustadz lain yang terlalu luas ya. Karena yang saya ingin ceritakan adalah khazanah yang Allah buka di diri saya atas takdir yang pernah menimpa saya gitu. Nah, semoga itu bermanfaat bagi orang lain gitu. Nah, kenapa bisa cerita banyak di sana? Karena mengalami ya.
dan membuktikan dengan berjuang mencari jalan keluar dengan menggunakan prinsip-prinsip yang ada di Al-Quran. Nah, kemudian tadi dimulai dari yang dekat ya. Hidup tuh nggak rumit sebenarnya, cuman seringkali kita angan-angannya terlalu jauh gitu. Jadi selalu yang termudah yang diambil dulu. Nah, upayanya harus keras kalau sudah tepat bidangnya gitu. Karena kalau dia mengambil yang mudah itu akan develop, ya akan terus berkembang. Nah, di sana dia akan harus terus berjuang untuk menjadi yang terbaik di sana agar bisa memberi manfaat yang besar bagi manusia. Dia cinta di bidang itu, punya passion, bidang itu memperkaya dirinya dan kemudian berguna bagi orang lain gitu. Nah, ini yang terakhir saya ingin cerita tentang rizki yang dijamin dan melimpah gitu. Jadi yang namanya rizki itu ada yang sifatnya komplimen gitu. Jadi matahari dan hujan, tanah dan tumbuh-tumbuhan, binatang ternak itu di Al-Quran Allah sudah jelaskan bahwa itu ditundukkan bagi manusia semuanya. Matahari, hujan ya, termasuk matahari, bulan itu peredarannya itu sudah ada apa namanya siklusnya ya, sehingga manusia itu ngerti musim, iklim dan lain sebagainya, bisa ngolah bumi karena punya pengenalan terhadap alam gitu. Kalau matahari dan bulannya itu asal-asalan ya, tidak punya jadwal rotasi yang tetap, bingung manusianya gitu. Tapi karena itu sesuatu yang ada garis edarnya, manusia bisa menghitung, bisa merencanakan macam-macam penghidupan di bumi. Kemudian tadi tanah dan tumbuh-tumbuhan, ada cara untuk treatmentnya, bagaimana menanam sesuatu hingga kemudian dia tumbuh. Tumbuhan pun macam-macam fungsinya. Ada yang dijadikan peneduh, ada yang dijadikan makanan, baik bagi manusia ataupun hewan ternaknya. Kemudian ada binatang ternak yang kita ambil manfaatnya banyak. Ada yang susunya, ada yang bulunya, gitu ya, ada yang dagingnya. Jadi manusia itu diberi banyak sumber daya gitu. Tapi kalau manusianya lemot gitu ya, sumber dayanya kiri kanan banyak, lemot itu dalam arti tadi ya, nggak punya semangat, pesimis, mau ngolah apa? Kan cuman pengennya duduk disuapin ya. Kan hidup tidak seperti itu. Kalau duduk disuapin kayak bayi terus sampai besar gitu. Tapi potensi terbesar manusia justru karena dia diberi bahan baku, silakan olah. Nah, sebelum dia bisa mengolah itu, dia harus memperbaiki hatinya dulu. Jadi yang disebut kekayaan hati itu tadi, bagaimana dia bersabarnya, bagaimana dia punya determinasi, dia punya semangat, tidak cepat menyerah, ya. Itu nggak mudah tuh. Jadi mungkin 80% keberhasilan manusia ditentukan oleh si hal-hal yang sifatnya bukan technical skill kan, tapi human skill gitu. Bagaimana dia bisa bangkit dari berbagai macam keterpurukan, bisa sabar, bisa tawakal, dan itu sangat tidak mudah gitu. Jadi kekayaan hati itu yang pertama-tama Allah perbaiki gitu. Jadi bagi orang yang beruntung itu Allah berikan kekayaan hati dulu. Nah, kekayaan hati itu akan membuat akalnya stabil untuk bisa mengelola berbagai macam rezeki lain komplementer yang Allah sudah sediakan, sehingga bisa menghasilkan berbagai macam kreasi dan manfaat yang bahkan tak terduga gitu ya. Nah, jadi akal itu fungsinya menyatukan semua. Nah, jadi mungkin itu aja yang ingin saya sampaikan untuk pembukaan sesi diskusi. Insya Allah nanti ini akan dikirimkan juga skemanya. Jadi terkait dengan hadis yang tadi, tentu kita ibadah agar Allah tunjuki khazanahnya masing-masing, tapi kaidahnya yang tadi. Setiap orang harus menggali dirinya, harus mengetahui keutamaan yang Allah berikan, itu namanya bersyukur. Ya, kemudian dimulai dengan sesuatu yang paling dekat, paling mudah,
Nah, apabila dia sudah menemukan itu, dia harus membangun milestone dalam bentuk usaha yang terprogram ya, agar kapasitas dirinya bisa meningkat seiring waktu dan semakin bisa memberi manfaat bagi orang lain. Itu bisnis modelnya itu. Lain-lainnya, financial model akan ngikutin gitu. Baik, sahabat-sahabat, itu saja untuk materi pengantar. Silakan kita masuk ke diskusi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.